AFTA, Aquila Fingerprint Talent Analysis, digunakan untuk SMK, Sekolah Menengah Kejuruan ya. Nah, biasanya pertanyaannya ini, jadi yang karena ini di SMK, yang kita bahas itu di pekerjaannya. Apakah anak otomotif itu harus bekerja di bengkel? Pertanyaannya kan gitu. Apakah tidak ada pekerjaan lain? Jadi kelihatannya itu keluaran dari SMK itu harus sesuai jurusannya gitu. Dan ketika nanti tidak ada peluang di bengkel atau di pabrik, mereka akan kebingungan. Akhirnya sedapatnya gitu. Apakah ilmu-ilmu yang didapatkan dari SMK untuk otomotif itu tidak bisa dipakai kelanjutannya selain di bengkel? Itu yang akan kita bahas. Nah, yang pertama, otomotif ketika ditambahkan dengan bakat kreativitas atau seni. Jadi hasil analisa bakat yang kita analisa nantinya itu ternyata dapat seni atau punya kreativitas. Tapi saya sudah belajar otomotif gitu kan. Saya sudah belajar otomotif, kemudian saya punya bakat seni. Apa yang bisa saya buat gitu kan? Ini hanya contoh aja ya, hanya simulasi aja. Yaitu bengkel modifikasi. Jadi karena tahu tentang mesin, tahu tentang apa itulah mesin, cara kerja mesin atau cara kerja apa, karena punya kreativitas maka itu bisa dimodifikasi. Jadi modifikasi itu mau dibuat lebih cepat atau dibuat lebih irit atau mau dibuat, kalau seni itu kan berarti di tampilannya ya, tampilannya mau dibuat seperti apa, itu dari ini. Jadi tidak hanya dari satu jenis kemampuan. Jadi ini minimal di dua kemampuan, otomotif dan kreativitas, atau otomotif dan seni. Kalau dapat tiga-tiganya, otomotif, kreativitas, dan seni, akan jadi beda lagi hasilnya. Kita contohkan lagi, misalkan otomotif disandingkan dengan pengusaha. Anda punya bakat pengusaha, tapi Anda punya dasar otomotif. Apa yang bisa didapatkan? Punya bakat pengusaha dan punya bakat otomotif, didapatkan rental mobil, jual beli motor atau mobil. Jadi bisa rental mobil, rental motor, rental atau jual beli, atau mau buat showroom, atau mau buat itu, karena punya bakat pengusaha silahkan dicoba. Jadi ini dua kemampuan yang dijadikan satu. Jadi punya kemampuan pengusaha, punya kemampuan di otomotif. Otomatis kita bisa menggabungkan itu. Jadi rental mobil, jual motor, dan seterusnya. Ini hanya simulasi aja. Jadi dalam realnya itu masih banyak banget yang belum kita bahas. Simulasi terakhir ya, otomotif ditambah dengan bakat bahasa. Bakat bahasa itu adalah bisa membuat sebuah kalimat atau kata-kata yang lebih efektif dan efisien agar mudah dipahami atau bersifat persuasif. Persuasif itu artinya bisa menarik orang, jadi orang itu lebih tertarik dengan kita gitu, atau orang itu mengikuti apa yang kita inginkan, itu bahasa. Nah, ketika disandingkan dengan otomotif, itu bisa jadi penjualan mobil atau motor yang lebih hebat. Kenapa? Karena sangat jarang ada sales mobil yang tahu seluk-beluk tentang mesin. Jadi kan orang konsumen itu akan bertanya, ini kelebihannya di mana? Karena dia punya bakat, punya kemampuan di otomotif, otomatis bisa menerangkan lebih detail. Oh, ini kelebihannya di sini. Kalau ke mobil itu kelemahannya ini. Kalau ke mobil itu kelebihannya di sini, dan seterusnya. Hal ini akan jadi sangat luar biasa. Jadi intinya analisa bakat ini itu bisa membuat atau memberikan gambaran bahwa semuanya itu bisa digabung-gabungkan. Jadi tidak hanya di satu kemampuan saja gitu. Nah, bagaimana kalau bakat tidak mendukung apa yang dipelajari saat ini? Jadi di sini kita contohkan ya. Bagaimanakah kalau bakat tidak mendukung apa yang dipelajari saat ini? Jadi misalkan saya otomotif gitu, terus bakatnya kok beda banget, naturalis itu kan nanam gitu. Terus hubungannya di mana? Mencari hubungannya di mana gitu.
semuanya itu bisa dihubungkan. Ibarat air dan api itu kan seperti tidak mungkin dihubungkan ya, antara air dan api. Itu kan saling mematikan itu. Namun tumbuhan itu dapat hidup karena adanya panas matahari dan air. Jadi gabungan antara air, api, dan tanah itu bisa menghasilkan apa? Tumbuhan. Jadi ketika itu terlihat sangat jauh sekali, misalnya otomotif dan psikologi terlihat sangat jauh sekali, itu sebenarnya bisa digabungkan. Bisa digabungkan. Dan ketika itu terlalu jauh kemudian digabungkan, itu akan jadi sangat luar biasa. Beneran jadi sangat luar biasa. Nah, di sini kita misalkan otomotif dan psikologi itu sepintas terlihat jauh banget. Enggak ada, seperti enggak ada hubungannya sama sekali gitu kan, seperti enggak akan ada gitu. Namun ini baru sebuah teori ya. Teori dari saya sendiri. Saya sendiri juga fisika dan psikologi. Jadi sebenarnya jauh banget. Psikologi adalah kemampuan memahami orang lain, termasuk memahami mesin. Kalau saya sendiri itu kan tiap hari depannya komputer. Jadi saya tahu, oh ini komputer sudah kelelahan, oh ini komputer sudah terlalu capek, oh ini komputer butuh ini, oh ini komputer butuh ini. Jadi saya bisa memahami mesin. Ini hanya ini guyon aja ya, guyon aja. Nah, namun dalam prakteknya iya beneran. Jadi saya punya paman itu, kalau dia itu senang nyopir, jadi sopir driver. Nah kemudian itu benar-benar bisa paham tentang kondisi mobil. Jadi dia senangnya kan mobil tua. Jadi benar-benar bisa memahami kemampuan mobil sampai ke ban, sampai ke tingkat akselerasi, harus apa, ini harus apa, dia benar-benar paham benar. Jadi dalam otaknya ketika dia masuk ke mobil, dari otaknya itu sudah, tubuhnya itu seperti sudah bersatu dengan mobilnya itu. Nah, ketika punya bakat otomotif, kemudian punya bakat psikologi, ketika menjadi montir di bengkel gitu ya, dengan bakat psikologi bisa memperkirakan kerusakan dengan lebih cepat karena dia bisa membayangkan perasaan dari mesin tersebut. Jadi mesin punya perasaan gitu. Kelihatan. Terasa aneh namun ini benar-benar ada ya. Memang ini terasa aneh namun benar-benar ada. Jadi dari suara mesinnya saja, kalau orang-orang itu memang berbakat di situ, dia akan langsung tahu, oh ini rusaknya di mana gitu. Padahal kalau saya sendiri suara mesinnya ya sama-sama aja, tapi ketika digas itu reng beda, itu udah beda. Itu perasaan. Nah, perasaan ini berdasarkan sebenarnya dari kemampuan dari psikologi. Kemampuan untuk merasakan orang lain, kemampuan untuk memahami orang lain, termasuk mesin itu. Kemampuan untuk memahami mesin lebih kuat. Jadi dengan bakat yang kelihatan sebenarnya jauh, itu sebenarnya dekat gitu, sebenarnya dekat, terlihat jauh tapi itu sebenarnya dekat. Dengan analisa bakat ini Anda bisa melihat kemampuan lain di mana belum pernah Anda pikirkan bahwa Anda memiliki itu. Ketika Anda analisa bakat ini Anda akan melihat, oh saya itu sebenarnya bisa ini, oh saya ini sebenarnya bisa ini, saya bisa ini ternyata gitu. Dan ketika tahu, oh saya bisa ini, artinya itu bisa dikembangkan. Tidak harus sama persis seperti tadi. Melihat psikologis itu harus sama manusia gitu kan. Psikologis kan bisa sama hewan juga bisa. Sama mesin aja bisa. Apalagi hewan kan. Hewan. Nah, berbakat atau tidak, bedanya di mana? Berbakat dan tidak itu bedanya di mana? Berbakat itu cepat, nyaman, dan suka. Berbakat itu ketika mempelajari itu dengan bakat yang sama, itu akan cepat. Kemudian nyaman itu ya enggak, nyaman itu ya nyaman aja, seneng itu. Dan suka, karena suka dia tidak memikirkan waktu. Mau itu menghabiskan beberapa jam saja,
aman gitu. Dia nggak mikir waktu. Nyaman, karena dia nyaman ya dia nggak mikir waktu dan terus mempelajari itu terus. Sehingga karena dia nyaman dan suka menimbulkan cepat. Sebenarnya itu awal mula itu hanya dari nyaman dan suka. Nah, efeknya itu jadi cepat. Sebenarnya juga nggak cepat-cepat, sama aja. Cuma karena dia suka dan nyaman, otomatis otak itu akan merespon, oh karena dia nyaman akan membuat dia lebih cepat paham, lebih cepat paham. Intinya nyaman dan suka. Nah, kalau tidak berbakat gimana? Kurang cepat, kurang nyaman, dan terpaksa. Bedanya cuma di situ. Kurang cepatnya itu karena terpaksanya itu, karena kelihatan kalau kita belajar lah, kalau kita belajar yang nggak kita sukai, kalau saya nggak suka sejarah, itu yang dilihat cuma jam aja gitu. Padahal kemampuannya itu sama sebenarnya. Yang dilihat cuma jam, kok nggak selesai ini pelajaran gitu. Karena kurang nyaman, otomatis jadi kurang cepat karena kita menghabiskan banyak waktu untuk berpikir yang lain. Intinya sebenarnya itu aja. Ketika Anda butuh kemampuan itu namun kurang berbakat, Anda cuma perlu belajar lebih lama dan sedikit dipaksa. Jadi saya harus bisa tentang ini. Otomatis saya harus belajar ini terus dan memang ada sedikit paksaan di situ. Kalau nggak dipaksa tidak akan bisa. Kalau itu memang karena kurang berbakat, karena kurang nyaman dan karena kurang suka gitu. Otomatis jadi lama. Kurang nyaman memang. Kurang nyaman memang. Namun hasilnya akan bisa seperti orang yang berbakat. Jadi karena sebenarnya ini nggak ada bakat. Terus kemudian kok kita harus belajar itu, maka ya harus belajar di situ. Cuma sedikit dipaksa. Kita buat jam aja lah, misalkan jam 9 sampai jam 11 itu harus belajar ini. Kalau malam habis isya jam 8 sampai jam 9 saya harus belajar ini. Memang harus seperti itu karena kita nggak suka. Dan karena nggak suka itu kita akan membuat banyak alasan untuk tidak melakukan itu. Bener kan? Kemampuan apa yang dibutuhkan untuk siswa SMK? Ini kemampuan umum yang minimal ada. Yang pertama adalah penalaran. Penalaran itu adalah logika ya. Kemudian analisa ukur. Nah, ini ngukur itu, intinya ngukur. Kalau nggak bisa ngukur ya bingung. Kreativitas. Kemudian kinestetik. Kinestetik itu untuk jadi kinestetik itu untuk bekerja lebih lama. Kalau bengkel ya berarti ngangkat mesin lah gitu, punya tenaga gitu, punya otot. Kemudian punya imajinasi. Imajinasi itu untuk membayangkan tadi, oh ini suara mesin seperti ini, otomatis kira-kira yang rusak itu ring sekernya atau roda seker gitu ya, rantai seker atau katup gitu. Jadi kira-kira tahu, oh ini dalamnya itu kira-kira yang rusak di mana, imajinasi. Nah, bagaimana jika kok saya tidak ada itu semua atau hanya ada satu atau dua? Yang jadi masalah kan itu. Kalau ini ada semua nggak ada masalah. Nah, ketika ini hanya ada satu atau dua, misalkan kita ini hanya punya analisa ukur, kemudian saya hanya punya kreativitas. Saya hanya punya analisa ukur, kemudian hanya punya kreativitas. Kinestetik nggak ada, otomatis lemes ini, ototnya lemes. Imajinasi tidak ada, bayanginnya susah. Penalaran nggak ada, logikanya kurang kan gitu. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus mengejar penalaran? Apakah saya harus mengejar kinestetik olahraga? Terus apakah saya harus mengejar imajinasi? Tidak. Jadi misalkan Anda punya satu aja atau dua aja, Anda sudah bisa di SMK. Anda sudah bisa melakukan ini. Namun Anda perlu tahu bahwa saya hanya punya analisa ukur. Kemudian saya hanya punya kreativitas. Otomatis saya tahu kalau logika saya kurang. Otomatis saya tahu kalau otot saya kurang. Otomatis saya kalau imajinasinya kurang. Nah, dengan mengetahui kekurangan, kita perlu mengantisipasi aja. Caranya adalah
Ini belajar, belajar. Ini sebenarnya kan semua bakat itu bisa dipelajari. Cuma ini kita prioritaskan. Kemudian ini kita prioritaskan. Semuanya bisa, cuma nanti di level-level tertentu yang sangat sulit itu memang agak seperti kelihatan nggak bisa gitu. Namun tetap aja untuk dasarnya ini bisa, dasarnya ini sama. Kalau ini dipelajari tetap aja bisa. Cuma kita memang harus tahu bahwa oh saya penalarannya kurang gitu. Kalau saya sendiri memang penalaran juga kurang, tapi kok kerjanya ngoding gitu ya. Nah, cara mengantisipasinya gimana? Trial error dan terus menerus gitu. Jadi saya coba, oh kok belum bisa, kita coba lagi, belum bisa karena imajinasi saya juga kurang, otomatis saya nggak bisa membayangkan apa yang terjadi. Jadi intinya yuk kita coba, oh lihat hasilnya seperti apa, coba lagi hasilnya seperti apa, coba lagi hasilnya seperti apa, seperti itu. Jadi Anda ketika tahu kekurangan dan kelebihan, Anda akan bisa membuat cara sendiri yang khusus untuk Anda. Membuat cara, gimana caranya gitu. Jadi jangan menyerah ketika, oh ini saya penalaran kurang, ya udahlah saya nggak bisa nalar gitu kan, logikanya saya kurang. Enggak. Jadi itu bisa dipelajari dengan apa yang jadi intinya Anda perlu membuat sebuah cara yang dimana itu hanya untuk diri Anda sendiri gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian untuk contoh hasil analisa itu di sini ya. Hasil analisa itu terdiri dari 15 halaman. 15 halaman. Yang pertama adalah di ini, rangkuman ini, ada rangkuman. Pertama di dominasi otak. Dominasi otak itu di kanan atau di kiri. Kemudian kita masuk ke AQ, EQ. Jadi ini hasilnya dalam bentuk angka ya. Kemudian ada kecerdasan majemuk. Kemudian ada kemampuan alami. Kemudian ada tipe belajar. Kemudian ada jurusan SMA. Kemudian ada PLS, Personal Learning Style. Bagaimana cara belajar lebih cepat gitu ya. Kemudian ada motivasi, kemudian ada sifat, kemudian ada karakter dan pola hidup, kemudian ada kemampuan super, kemudian ada level unik, kemudian ada gaya komunikasi dan gaya kerja, kemudian ada jurusan dan pekerjaan. Ini perkiraan jurusan pekerjaan yang sesuai. Kemudian terakhir di catatan, jadi ada catatan dari ini seperti sebuah tulisan tangan dari orang gitu pinginnya gitu, tapi tetap aja seperti mesin. Kira-kira seperti itu. Untuk pembahasan apakah motivasi itu apa, kemudian tipe belajar itu apa, kemampuan alami itu apa, ada di video tersendiri. Nanti bisa nanti akan kita kirimkan kalau sudah analisa bakat. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.